Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di mata kuliah pengantar teknologi informasi dan komunikasi. Untuk pertemuan kali ini saya tidak memberikan materi secara virtual langsung, tapi melalui video ini. Oke, saya ingatkan kembali untuk semua mahasiswa untuk dapat mematuhi yang namanya protokol kesehatan karena musimnya seperti ini, COVID belum sepenuhnya atau belum bisa istilahnya belum bisa dikendalikan. Tetap jaga kesehatan. Kalau keluar rumah gunakan masker, terus menjaga jarak sama mencuci tangan dengan air mengalir. Oke, kalau kemana-mana akan lebih baik kalau menggunakan hand sanitizer dan masker. Itu adalah sesuatu kebutuhan yang wajib untuk saat ini. Oke, saya lanjutkan. Saya review sedikit. Kemarin sudah saya jelaskan untuk yang namanya daftar isi. Tetapi kemarin untuk daftar isi itu masih bersifat flat, dalam artian halaman pertama sampai dengan halaman terakhir itu mempunyai format file yang sama. Jadi semuanya menggunakan misalkan huruf semua atau menggunakan yang namanya Romawi semua. Untuk pertemuan ini nanti akan saya jelaskan bagaimana dalam satu file itu mempunyai istilahnya style yang berbeda. Jadi misalkan halaman 1 sampai 5 menggunakan Romawi, yang kemudian halaman berikutnya menggunakan huruf kapital. Jadi di skripsi contohnya di sini itu ada, katakanlah ada dua bagian utama, bagian awal isi dan bagian akhir. Bagian awal itu biasanya menggunakan halaman berupa Romawi, jadi satu Romawi, dua Romawi, tiga Romawi, dan seterusnya. Halaman isi menggunakan huruf istilahnya huruf apa ya, kapital, jadi satu dua huruf biasa dan seterusnya. Untuk penutup itu terkadang untuk daftar pustaka itu tidak diberi halaman. Jadi untuk pemberian halaman saya ulangi, ada yang insert menggunakan pada menu insert, kemudian ada page number. Page number di sini kalian pilih top of page, bottom of page, dan nilainya. Format page number di sini adalah number of format. Bisa kalian pilih. Contoh untuk halaman pertama, biasanya di skripsi itu menggunakan angka Romawi. Kita set untuk angka Romawi. Oke. Kalian insertkan bottom of page. Jadi angkanya halamannya nanti menggunakan halaman Romawi. Di sini settingannya masih sampai akhir. Sampai halaman terakhir itu adalah halaman Romawi. Sedangkan yang dibutuhkan dalam ketentuan, misalkan deskripsi, itu hanya sampai katakanlah sebelum bab 1, sebelum bab pendahuluan. Di atas bab pendahuluan itu masih menggunakan Romawi. Sedangkan di bab pendahuluan nanti menggunakan huruf biasa 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi untuk langkah awal setelah kalian memberikan halaman pada bagian awal itu pada menu kalian klik di bagian isinya dulu, jangan pada bagian header atau footer. Jadi kalian bagian badinya di halaman kerjaannya di sini ada yang namanya page layout. Di page layout di sini ada yang namanya break. Kalian buat pointer kalian itu atau ketip-ketip seperti ini, ada bling-bling ini, kalian taruh di paling bawah halaman yang akan dibuat berbeda. Jadi misalkan di sini di halaman bab 1 pendahuluan ini, bab satunya nanti hurufnya sudah berubah. Jadi di atasnya
Pada di sini ada daftar gambar di sini. Oke, kalian klik di sini ada breaks, kalian pilih yang next page. Klik next page. Nah, nanti pointer Anda akan berpindah ke bawahnya. Kalian sesuaikan, misalkan nanti ada sedikit ke enter, kalian delete biar sesuai dengan yang ada. Nah, di bawah ini masih berupa huruf Romawi. Kalian double klik. Di atas akan muncul desain. Desain ini ada link to previews. Kalian nonaktifkan. Ingat, link to previews dinonaktifkan pada bab 1 pendahuluan yang akan diubah format halamannya. Oke, kalian hapus. Oke, bisa dilihat pada halaman atasnya masih menggunakan Romawi, yang di bawahnya sudah tidak ada. Insertkan lagi halamannya, page number, bottom of page, format number, kalian ganti ke ini, format yang biasa, bottom of page, insert. Oke, kalau kalian ini nanti muncul langsung angka bukan angka 1, nanti kalian klik sampai istilahnya diseleksi, nanti ada blok seperti ini, kalian klik kanan, ada edit field. Maaf, di edit field ini bukan di sini. Klik kanan format page number, maaf. Oke, start at, kita ubah ke angka 1. Oke, di sini formatnya udah 1, 2 dan seterusnya, tetapi untuk di halaman utama masih menggunakan huruf Romawi. Oke, sampai di sini. Selanjutnya saya ulang untuk yang kemarin yang namanya pembuatan daftar isi. Karena ini belum saya set semua, jadi pakainya nanti ada heading 1, heading 2 dan seterusnya. Kalian set dulu headingnya, modify, automatic 12 Times New Roman, formatnya numbering, pakainya 1. Oke, paragrafnya diganti. Oke, untuk heading 1, heading 1 bold. Oke, ini untuk heading 1. Untuk heading 2 sama, kalian setting ke misalkan kasih A. Oke, sudah oke. Kalian tinggal memberikan selection. Oh, mana toh yang akan dibuat heading 1 dan mana yang akan dibuat heading 2. Oh ya, maaf, tadi salah setting. Di sini ada yang namanya subbab, bab. Jadi untuk bab itu kita tidak usah menggunakan yang namanya numbering. Numberingnya kita hilangkan. Oke, sosnya center. Oke, kalian tinggal memberikan headingnya. Contoh di sini abstrak mempunyai heading 1, daftar isi heading 1, daftar tabel heading 1, daftar gambar heading 1, bab pendahuluan heading 1,
latar belakang heading 2, metodologi heading 2, heading 2, heading 2. Kalau misalkan nanti dibuat lebih dari satu heading, misalkan masih ada sub bab lagi, ini ada heading 3. Heading 3 nanti kalian setting modify seperti untuk yang heading 1 dan heading 2. Oke, di sini sudah ada heading 1 dan heading 2. Kita kembali ke daftar isi. Pada halaman daftar isi. Oke. Reference, table of content, otomatis. Oke, sudah. Abstrak, sekian. Kita format file. Times New Roman 12. Oke, seperti ini contohnya. Ini kok bab 1 sudah ada di garis sendiri, pendahuluan kok ada di garis sendiri. Kalian kembali lagi ke bab 1 yang pendahuluan. Mana tadi? Oke, bab 1 pendahuluan. Pendahuluan ini kalian berikan di sisi bab 1. Kalian tekan shift dan enter. Dia akan turun. Tetapi bisa kita update di sini. Daftar gambarnya ada di bab 1, pendahuluan ada di satu sisi, satu garis. Meskipun tadi di kontennya itu berbeda baris. Oke, di sini ada waktu kalian table of content ada panah bawah, kalian ada custom table of content. Kalian bisa modify. Di sini modify, kalian set sama. Misalkan ini Times New Roman 12 automatic. Kalian oke. Nanti format filenya akan berubah dari sesuai dengan modify yang kita buat. Kalau misalkan agak kesusahan ya nggak apa-apa, nanti misalkan sudah diselesaikan semua, daftar isinya terakhir, kalian blok aja dan diubah menjadi Times New Roman 12 misalkan. Jadi seperti itu. Kenapa ini kok pendahuluannya ada di sini? Kok tidak besar semua? Ini diambil dari bab kalian, dari konten kalian, dari menu kalian. Misalkan kalian di menu kalian itu sentences case seperti ini, di daftar isi akan muncul sama persis. Jadi misalkan ini harus diubah ke diubah ke kapital, jangan diubah di sini. Kalian ubah di konten awalnya. Jadi ada di pendahuluan. Di sini kan seperti ini. Jadi ini ngikut. Oke, yang berikutnya ada daftar isi sudah. Daftar tabel. Oke, daftar tabel. Daftar tabel digunakan kalau misalnya di karya ilmiah kalian itu ada tabel. Jadi ada contoh, ada format tabel seperti ini di karya ilmiah kalian, skripsi kalian. Di sini tabel kalian bisa dari menu reference. Jadi ini membuat yang namanya daftar tabelnya, daftar tabel secara otomatis seperti yang namanya daftar isi tadi. Tetapi kalau daftar isi tadi menggunakan style, di sini ada heading
dan heading 1, heading 2 dan yang lainnya. Di tabel itu pakai di menu reference ada yang namanya caption. Caption di sini kalian klik, nanti muncul tabel. Muncul tampilan seperti ini. Ada tabel, ada gambar atau yang lainnya. Misalkan kalian harus inputkan yang namanya, misalkan harus ada yang namanya daftar grafik. Di sini ada new label. Kalian ketikkan grafik. Nah, di sini muncul grafik. Oke, karena sementara kita yang butuhkan adalah tabel, kita buat tabel. Tabel 1. Di sini ada numbering. Numbering itu dipakai untuk penamaan tabelnya. Jadi mau tabel 1, 2 dan seterusnya, atau tabel A, B, C, D, E dan seterusnya. Katakanlah di sini kita diminta untuk membuat tabel 1, tabel 2 dan tabel 3. Oh, ini kok bahasanya menggunakan bahasa Inggris, table. Kita harus buat yang namanya label baru. Tabel. Oke. Jadi tabel 1, misalkan data data kependudukan. Oke. Nah, nanti di sini akan muncul tabel data kependudukan. Kita pilih center. Oke. Ada lagi di bawah, misalkan ada tabel lagi. Reference, caption, langsung muncul tabel 2. Data kepegawaian misalkan. Oke. Kita buat di center. Yang ketiga, reference, insert caption, data kelembagaan. Oke. Seperti ini contoh. Ini contoh aja. Ada 3 tabel pada format karya ilmiahnya. Contoh. Jadi ketika tabel pembuatan insert captionnya sudah selesai di masing-masing tabel, kalian kembali lagi ke halaman tabel. Di halaman tabel, klik reference, ada insert table of figure. Tadi yang kalian buat apa? Tabel grafik atau dan lainnya. Klik tabel, kalian klik OK, otomatis halaman tabel itu sudah dibuatkan oleh sistem. Kalau misalkan nanti ada perubahan atau apa, sama insert tabel figure lagi. Bagaimana bila daftar gambar? Sama prosesnya. Pada gambar yang mau dibuatkan daftar gambar, kalian buat dulu yang namanya caption. Cuman di labelnya kalian ubah ke gambar. Gambar 1. Absen mahasiswa. Kalian oke. Gambar 2 sama, insert caption, gambar 2 absen dosen. Oke. Oke, seperti ini. Sama, setelah ke insert captionnya selesai, kalian kembali lagi ke daftar gambar. Daftar gambar, di menu reference kalian insert table of figure. Kalian caption labelnya diubah ke gambar, kemudian
Oke. Jadi seperti itu, tidak usah mengecek satu-satu di manakah lokasinya. Daftar gambar. Misalkan kalian anjlok seperti ini, kalian seperti itu. Maaf, ini tadi error di oke, sudah. Oke. Pembuatan daftar gambar, daftar isi, daftar tabel dan lainnya di menu reference. Oke, tiga pembahasan yang saya buat dalam video ini. Untuk berikutnya nanti akan saya beri tugas untuk pembuatan contoh karya ilmiah. Jadi kalian buat agar nanti waktu skripsi itu tidak bingung untuk pembuatan formatnya. Jadi nanti kalian buat, nanti akan saya upload di penugasan BIM aja. Kalian buat karya ilmiah secara utuh. Jadi ada halaman judul, dari halaman judul sampai dengan daftar pustaka. File yang kalian gunakan adalah file yang kalian upload di ujian tengah semester. Jadi kurang lebih filenya adalah file yang ini. Cuman kalian ubah dari jurnal seperti itu dibuat menyerupai skripsi. Kalau di kerjaan kalian kan tidak ada daftar gambar dan daftar tabel. Kalian buat, terserah posisinya di mana. Kalian buat daftar tabel dan daftar gambar masing-masing 5 file. Jadi ada 5 tabel dan ada 5 gambar. Untuk bagian 1 atau bagian awal itu kalian sama seperti ini, menggunakan halaman Romawi. Mulai dari bab pendahuluan itu kalian ubah ke halaman huruf kapital. Jadi nanti untuk yang dikirimkan kemarin kan, untuk ini latar belakang ini kan di kemarin itu bentuknya pendahuluan, tulisannya pendahuluan. Jadi pendahuluan kalian ubah menjadi latar belakang, dan bab 1 pendahuluan dibuatkan di atasnya. Itu aja, tidak ada bab 2 dan yang lainnya. Di sini saya tidak menekankan isi dari tugas kalian, melainkan format yang kalian pakai. Jadi misalkan saya tidak akan menilai metode penelitian empiris itu apa, apakah sesuai dengan metode penelitian ini, sesuai dengan yang di pembahasan, hasil penelitian dan pembahasan, itu tidak, melainkan bagaimana kalian membuat format file Word-nya. Contoh dari tadi kan ada pembuatan daftar tabel, pembuatan daftar gambar, terus mungkin ada yang kemarin itu citasi dan lainnya. Misalkan di UTS kalian itu sudah sesuai dengan yang saya berikan, berarti kalian tinggal memberikan yang namanya daftar isi, daftar gambar, perubahan daftar pustaka, pembuatan halaman judul. Cepat. Bagi yang belum sesuai ya harus diubah dengan formatnya. Yang kedua, untuk yang di UTS kemarin kan kolomnya 2, kalian ubah menjadi kolomnya menjadi 1 semua. Itu. Nanti untuk pengumpulan dikumpulkan via tugas di PIM. Nanti kalau sudah saya buka untuk pengumpulan tugasnya, saya informasikan di grup. Oke, akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.